Ken Arok. Tentu kita tidak asing dengan nama Ken Arok. Ketika ada pertanyaan siapa Ken Arok, pasti kita akan menjawab bahwa dia adalah Raja Singosari. Namun ada beberapa versi cerita tentang Ken Arok tersebut. Salah satunya adalah versi Pararaton dan juga versi Negara Kertagama. Ken Angrok atau sering disebut dengan Ken Arok dikisahkan oleh Pararaton bahwa Ken Arok ini lahir pada tahun 1182 sebagai putra dari Gajapara, lahir dari sebuah desa yang bernama Campara. Ini diperkirakan berada di daerah Bacem, Sutojayan, Blitar. Gajapara ini beristrikan dengan seorang wanita dari desa Pangkur. Ini diperkirakan di daerah Jiwut, Nglegok, Blitar. Wanita tersebut bernama Ken Endok. Sebagaimana kita ketahui bahwa nama gajah, kebo, dan sebagainya, ini adalah nama gelar. Sedangkan gajah sendiri adalah nama jabatan seorang pembantu adipati. Pada masa kerajaan Kediri, Gajapara ini menjabat sebagai seorang wedana atau pembantu adipati. Gajapara sendiri dikisahkan telah meninggal dunia pada saat Ken Arok ini masih di dalam kandungan. Pada saat itu Ken Endok dibawa ke Kediri, sementara Ken Arok yang masih bayi ini dibuang di sebuah pemakaman. Hingga bayi tersebut diketemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Dikarenakan diasuh oleh seorang pencuri yang bernama Lembong tersebut, maka Ken Arok ini tumbuh menjadi berandalan dan memiliki kemahiran dalam mencuri serta memiliki kebiasaan berjudi. Sehingga kegemaran Ken Arok yang seperti itu membuat Lembong ini banyak menanggung hutang. Karena merasa terbebani, maka Lembong ini pun mengusir Ken Arok, dan Ken Arok pun diasuh oleh Bangu Samparan. Bangu Samparan ini seorang penjudi yang berasal dari desa Karuman. Kalau sekarang diperkirakan di daerah Garum, Blitar. Bangu Samparan menganggap bahwa Ken Arok ini sebagai pembawa keberuntungan. Namun Ken Arok ternyata tidak betah hidup bersama Bangu Samparan. Atau pada saat itu Ken Arok ini diasuh oleh istri tua dari Bangu Samparan yang bernama Genuk Buntu. Sementara itu,
Istri muda Bango Samparan ini bernama Tirhaja. Memiliki 5 orang anak, yaitu Panji Bawo, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung, dan yang paling bungsu bernama Cucu Puranti, yaitu seorang wanita. Ken Arok pun bersahabat dengan Tita, anak kepala desa dari desa Siganggeng, yaitu daerah Senggreng Sumber Pucung pada saat ini. Antara Tita dan Ken Arok ini akhirnya menjadi sebuah sepasang perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kediri. Di dalam perjalanannya, Ken Arok ini bertemu dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Brahmana India yang bernama Loh Gawe ini sengaja datang ke Pulau Jawa untuk mencari titisan Wisnu. Maka dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe meyakini bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu yang sedang dicarinya. Memang di dalam Pararaton, Ken Arok ini digambarkan sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal inilah yang secara simbolis menggambarkan perbedaan status kognitif Ken Arok dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Setelah bertemu dengan Ken Arok, Loh Gawe pun membawa Ken Arok ini ke Tumapel, yaitu daerah Singosari pada saat ini. Tumapel sendiri merupakan daerah bawahan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh seorang aku yang bernama Tunggul Ametung. Loh Gawe pun membantu Ken Arok untuk bisa diterima bekerja sebagai prajurit di Tumapel. Karena jasa Loh Gawe, akhirnya Tunggul Ametung menerima Ken Arok sebagai pengawal pribadinya. Ketika menjadi pengawal pribadinya itulah Ken Arok melihat istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, seorang wanita yang sangat cantik. Namun sebenarnya bukan itu yang membuat Ken Arok menjadi tertarik kepada Ken Dedes. Karena Loh Gawe meramalkan kalau Ken Dedes inilah akan menurunkan raja-raja besar tanah Jawa. Ramalan Loh Gawe inilah yang menumbuhkan semangat, menumbuhkan hasrat pada diri Ken Arok untuk menyingkirkan Tunggul Ametung agar bisa merebut Ken Dedes dan menjadikan istrinya. Hal ini tidak direstui oleh Loh Gawe. Namun Ken Arok tidak bergeming dan demi menjalankan ambisinya untuk menyingkirkan Tunggul Ametung,
Ken Arok menemui Bangu Samparan, yaitu ayah angkatnya yang berada di Karuman. Pada ayah angkatnya, Ken Arok menceritakan bahwa dia harus memiliki senjata yang ampuh untuk bisa membunuh Tunggul Ametung, yang terkenal adalah seorang yang sangat sakti. Kemudian Bangu Samparan ini memperkenalkan Ken Arok kepada Empu Gandring, yaitu seorang pembuat keris yang berada di desa Lulumbang, yaitu kalau saat ini adalah daerah Blumbangan, Doko, Blitar. Empu Gandring sendiri terkenal sebagai seorang pembuat keris yang sangat ampuh. Maka Ken Arok memesan sebilah keris yang paling ampuh. Empu Gandring pun menyanggupi bahwa dia akan membuatkan keris Ken Arok dalam waktu 1 tahun. Setelah terjadi kesepakatan, Ken Arok pun pulang kembali ke Tumapel. Namun ternyata Ken Arok ini tidak sabar. Ketika waktu baru berjalan 5 bulan, Ken Arok pun menemui Empu Gandring untuk mengambil pesanan tersebut. Tentu saja keris tersebut belum jadi secara sempurna. Hanya tinggal membuat gagang keris tersebut. Tapi Ken Arok tidak sabar. Dia pun merebut keris tersebut dari Empu Gandring dan menusukkan keris yang belum sempurna tadi kepada Empu Gandring. Dan ketika Empu Gandring menjelang ajal, sempat mengucapkan sebuah kutukan bahwa keris ini akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok dan keturunannya. Setelah kembali ke Tumapel dengan membawa keris Empu Gandring ini, maka Ken Arok pun mulai mengatur siasat. Keris yang memang sangat bagus tadi dipinjamkan kepada salah seorang punggawa kerajaan dan juga pengawal pribadi dari Tunggul Ametung, yaitu Kebo Ijo. Kebo Ijo yang memang terkenal suka pamer ini menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memiliki keris yang sangat ampuh. Hingga pada suatu malam, Ken Arok ini secara diam-diam mengambil keris yang diberikan kepada Kebo Ijo pada saat Kebo Ijo tengah mabuk. Lalu Ken Arok pun masuk ke dalam kamar Tunggul Ametung. Ini sangat mudah dilakukan oleh Ken Arok karena status Ken Arok adalah pengawal pribadi Aku Tunggul Ametung. Ketika itu Tunggul Ametung tengah beristirahat bersama istrinya Ken Dedes.
Tanpa banyak bicara, Ken Arok pun menikam Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Mendapati kenyataan seperti itu, di mana Tunggul Ametung tewas dengan keris Empu Gandring yang masih menancap di dalam perutnya, membuat seisi Tumapel gempar. Semua orang tahu bahwa itu adalah keris dari milik Kebo Ijo. Maka Ken Arok yang memang sudah memiliki siasat tersebut segera menyuruh prajurit untuk menangkap Kebo Ijo dan langsung menikam dengan keris Empu Gandring yang diambil dari parut Tunggul Ametung tersebut. Ini adalah cara dari Ken Arok untuk menghilangkan jejak. Sehingga Ken Arok pun mengangkat dirinya sebagai aku yang baru di Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusan dari Ken Arok yang mengangkat dirinya sebagai aku. Sementara Ken Dedes pada saat itu juga sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Kelak anak ini bernama Anusapati atau biasa juga dikenal dengan sebutan Panji Anengah. Demikian tadi saudaraku, kisah tentang Ken Arok yang telah berhasil membunuh Tunggul Ametung. Bagaimanakah kisah dari Ken Arok ketika mendirikan kerajaan Tumapel dan bagaimana perjalanan dari kejayaan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok? Nantikan video kami selanjutnya.